kita ketemu kembali pada pembelajaran fisika untuk kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai gaya ya. Gaya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai gaya gesek. Sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai gaya normal. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai gaya tegangan tali. Baik, untuk dasarnya, pengantarnya, mari kita perhatikan ya apa yang saya tuliskan di sini. Untuk gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Berarti harus dalam keadaan tegang talinya, maka terjadi gaya tegangan tali. Oke, kasus-kasus gaya tegangan tali ini bervariasi tergantung kepada bentuk gambar yang ditawarkan kepada kita. Baik, sebagai contoh misalkan seperti yang saya buat ini, ada 3 buah benda A, B, C, di mana benda A dan B itu dihubungkan dengan tali, B dan C itu dihubungkan dengan tali, dan benda C ditarik dengan gaya sebesar F. Misalkan jika MA adalah 5 kg, MB 3 kg, MC sama dengan 2 kg, dan gaya yang diberikan adalah 100 Newton. Maka ketika gaya diberikan 100 Newton, kalau misalkan bendanya bergerak, maka kalau benda C bergerak, maka benda B juga akan tertarik dan juga benda A. Baik, jika koefisien gesekan antara benda terlantai adalah 0,1, koefisien gesekannya ya 0,1, ini bergesekan, ini bergesekan, ini juga bergesekan, A mengalami gesekan, B mengalami gesekan, C juga mengalami gesekan. Langkah pertama dalam penyelesaian soal-soal mengenai gaya seperti saya ungkapkan sebelumnya, bahwa harus kita gambarkan dulu di sana diagram bebas gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem itu. Yang pertama, untuk gaya pada benda A, jelas dikatakan di sana ada gaya normal A, ada WA, ada gesek A. Lalu ada tegangan tali antara A ke B, TAB namanya. Ada tegangan tali B terhadap A. Lalu di gerak ke benda kedua juga atau benda B itu ada FB, gaya gesek B, ada gaya normalnya juga, ada gaya beratnya. Di sini juga akan ada T benda B ke C, T benda C ke B. Ini dua gaya yang sama tapi arahnya berlawanan ya. Untuk benda C ada T FC-nya, gaya geseknya, ada gaya beratnya dan ada gaya normalnya, dan gaya tadi diberikan adalah 100 Newton. Baik, dari benda A jelas dikatakan untuk sumbu Y-nya ya. Untuk sumbu Y-nya ada 2 gaya yang bekerja, yakni ada namanya FNA ya, ini positif. Lalu WB itu negatif. Oke, berarti positif NA dikurang WA sama dengan 0. Untuk gayanya maka NA sama dengan WA. WA kan W itu M kali G. W sama dengan M kali G, maka MA dikali G. NA sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Itulah gaya gesek, gaya normal A. Jadi kan untuk mencari gaya geseknya kan mu dikali N. Gaya normal mu nya tadi adalah untuk soal ini 0,1 dikali 50, 5 Newton. Benda B juga ada 2 gaya pada sumbu Y nya, ada NB positif, ada WB negatif, maka NB dikurang atau sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0 untuk benda B. NB dikurang WB berarti positif, ini kurang WB sama dengan 0. N sama dengan WB dikali MB dikali G sama dengan ya, berarti 3 dikali 10 30 Newton. Gaya gesekannya pun bisa kita cari, dimana FB sama dengan mu dikali N sama dengan 0,1 dikali 30 sama dengan 3 Newton. Selanjutnya kita akan melihat benda C. Benda C ini sigma gaya pada benda C itu sama dengan 0. Berarti NC dikurang WB, WC, ini ada 2 gayanya di benda C ya. Ini ada positif dan ada negatif. Oke, dapatlah gaya normal C sama dengan WC nya sama dengan MC dikali G, 2 dikali 10, 2 masanya ya. 2 massa benda C dikalikan gravitasi sama dengan 20 Newton. Maka gaya gesekan untuk si C itu sama dengan mu dikali N. N siapa? N si C.
Berarti 0,1 dikali 20 sama dengan 2 Newton. Baik, sekarang kita akan lihat. Jadi gaya yang menahan benda ini supaya dalam yang menahannya tadi kan ditarik kan 100 Newton, kan ada yang menahan namanya gaya gesek. Namanya gaya gesek A, gaya gesek B, gaya gesek C. Berapa besarnya adalah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Dan ini kita hitung tadi ya. Maka kita lihat gaya yang menahan itu. Gaya yang menahan 10. Gaya yang diberikan adalah 100. Apa yang terjadi? Ditarik 100 Newton, ditahan 10. Maka bendanya bergerak. Kan itu dia. Kalau bendanya bergerak, maka yang kita pakai adalah sigma F sama dengan MA. Saya ulangi, maka kita pakailah sigma F sama dengan MA. Kalau bendanya bergerak ya. Oke, sekarang kita akan lihat berapakah percepatannya, berapakah tegangan talinya, karena judulnya tadi kan menentukan tegangan tali. Langkah kita yang pertama, kita carilah percepatannya. Baik, kita kasih notasinya. Ini sudah pasti negatif. Kan negatif. Negatif. Kenapa itu negatif? Karena melawan arah gerak benda. Ini arah gerak bendanya positif. Ikuti juga ini negatif, ini positif, ini kan ke kanan, ini negatif, dan ini positif. Kalau kita jumlahkan pada sistem ini, gaya yang bekerja pada sumbu Y tadi sudah, sekarang pada sumbu X. Hari sambil lihat gambar ini ya. Sigma gaya yang bekerja pada sumbu A ada positif F dikurang TBC ini ya. Tambah TBC yang ini, tambah TBC kurang TAB, dilihat juga TAB, tambah TAB, yang ini TAB, yang tambahkan 1, 2, 3 yang positif. Yang negatif ada TCB, TAB, FA, FB, dan FC. Itulah semua gaya. Inilah semua gaya yang bekerja pada sumbu X. Lalu massa kan M dikali A. M-nya ini massa total. Berapa massa berapa benda di sini? Berarti 3. Berarti MA tambah MB tambah MC. Itulah ini dikali A. Massa total itu ya. Baik. Kalau sudah didapatkan nanti persamaan apanya untuk mencari tegangan talinya. Sekarang seperti ini. Ini juga kata kuncinya. TAB sama dengan TBA, tapi arahnya berlawanan. Kalau samanya TAB sama TBA, arahnya berlawanan, berarti ini bisa coret habis. Ini bisa coret. TAB, TBC sama dengan TCB. TBC sama dengan TCB. Kenapa? Untuk tali yang sama pada gambar ini, talinya sama, maka nilai T-nya sama. TAB sama dengan TBA. Tinggallah persamaan ini dari sini. Berarti F dikurang FA dikurang FB dikurang FC sama dengan MA5 MB3 MC2 dikali A. F-nya 100 dikurang 5 dikurang 3 dikurang 2. Berarti 100 dikurang 10 90. 5 tambah 3 tambah 2 berapa itu? 10 ya. Berarti 90 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 90 per 10 sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Baik Pak, lalu bagaimana menentukan nilai T-nya? Sekarang kita lihat dulu gambar ini secara keseluruhan. Inilah yang gaya-gaya yang dialami oleh benda A. Ada 1, 2 untuk sumbu X. Ya, saya pindahkan kemari benda A. Sudah. Inilah gaya-gaya yang dialami benda A untuk sumbu X. Hanya ada 2, namanya TAB dan FA. Tadi kan ini kan positif, sedangkan ini negatif. Maka jumlah gaya yang bekerja pada benda A untuk sumbu X-nya sama dengan MA dikali A. Ini kan besarkan seperti ini. Sigma F sama dengan MA. Tapi kita bicarakan hanya benda A. Jadi yang kita bicarakan hanya benda A. Berarti FA. Berarti TBA, positif TBA ini dikurang dengan FA. FA ya. FA ini.
sama dengan MA dikali A. Maka T ini pindah ya kanan. MA dikali A tambah FA, ini FA ya. Maka MA nya tadi adalah 5 kg, bisa kita lihat datanya. MA 5 kg dikali A kita dapatkan tadi 9. 5 kali 9 45 tambah 5, FA nya kan tadi kita peroleh FA itu sama dengan 5 ya. Nanti kita lihat, ini dia 5. Ini FA 5. Baik, kita lanjut. Maka dapatlah 50 Newton. Tadi sudah saya katakan TAB sama dengan TBA nilainya, tapi arahnya berlawanan. Apa kesimpulannya? Berarti kalau kita berangkat ke benda C, kita mau nyari tegangan tali B ke C, maka langkah kita adalah kita hanya melihat gaya yang bekerja pada benda B. Ada berapa gaya pada benda B untuk sumbu X? Ada 3. Ada namanya TBC positif, gaya gesek si B negatif, dan TBA. Nah, di gambar ini pun ada 3 ya. Saya ulangi, 1 2 3 untuk sumbu X nya untuk benda B ini. Ini tadi kan benda C. Baik, maka ini juga pertama kita buat gini, boleh sigma gaya yang bekerja sama dengan M kali A, tapi benda B ini M dikali A ya. Maka TBC positif, TBC dikurang TBA dikurang FB dikurang FB sama dengan MB dikali A. Maka TBC itu sama dengan, ini pindah ke kanan, ini kan jadi positif, ini negatif, pindah ke kanan juga jadi FB, ini kan sama dengan jadinya. Yang tinggal di luas kiri hanya TBC. Substitusilah datanya, MB nya 3, gravitasinya tadi percepatannya 9, TBA nya terdapat 50 sama dengan TAB kan, sama dengan ini FB nya tadi 3, ini FB nya 3. Maka 3 kali 9 27 tambah 3 30 tambah 50 sama dengan 80 Newton. Maka nanti kalau ditanya berapa besar TBC, kita katakanlah 80 Newton. Nanti TBC itu sama dengan TCB. Berapa tadi? 80 Newton. Tadi nilai TAB itu sama dengan TBA sama dengan berapa tadi? 50 Newton. Oke, itu dia pengantar untuk pertama, jenis gaya tegangan talinya ya. Baik, kita akan lihat gaya yang terakhir. Yang pertama kita pelajari kan gaya berat, lalu gaya normal, lalu gaya gesek. Tadi gaya tegangan tali dan ini gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Di mana terjadi? Pada gerak melingkar beraturan, kecepatan linear selalu berubah, baik besar maupun arahnya. Kalau kecepatan kan ini kecepatan di sini, kecepatannya kemari. Kalau di titik ini nanti nggak tetap arahnya, udah ganti-ganti. Ini jadi kemari nanti V nya. Percepatannya selalu, jika besar kecepatannya, kalau nanti percepatannya itu akan bernilai 0 jika kecepatan dan arah kecepatan, artinya di sana dia akan memiliki percepatan jika kecepatan dan arah kecepatannya berubah. Artinya kalau berubah kecepatannya berarti ada percepatannya. Percepatan ini ada positif dan negatif. Baik, gaya sentripetal diberi lambang dengan Fs. Saya ulangi, gaya sentripetal diberi lambang Fs. Menimbulkan percepatan sentripetal AS. Jika F sama dengan MA atau sigma F sama dengan MA, maka Fs sama dengan MAS. Kalau kita lihat kembali kita pelajaran sebelumnya ketika kita belajar gerak melingkar, di mana A sentripetal itu dapat dapatkan dari V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R.
Jadi saya gantilah AS-nya ini menjadi M dikali V kuadrat per R atau M dikali omega kuadrat dikali R. Jadi omega kuadrat dikali R. Baik, sebagai contoh untuk soal ini. Benda bermassa 250 gram bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan 2,5 meter per sekon. Jika jar-jar lingkaran adalah 150 cm, hitunglah gaya sentripetal yang dialami benda tersebut. Baik, masanya 250 gram dirubah ke dalam kilogram, 0,25 dibagi 1000 ya. V-nya 2,5 meter per sekon. Lalu R-nya 150 cm. Ditanya gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal. Berarti kan rumus gaya sentripetal tadi kan yang ada V-nya berarti M V kuadrat per R. TM V kuadrat, M-nya 0,25 dikali 2,5 kuadrat per 1,5. Oke, nanti dapatlah hasilnya adalah 1,04 dalam satuan Newton. Itu dia pengantarnya untuk itu. Baik. Selain daripada gaya-gaya yang tadi, ada yang 5 tadi, ketika nanti kita belajar lebih dalam, maka ada permasalahan-permasalahan lain atau soal-soal lain yang bisa dimodifikasi ketika kita mengaplikasikan antara hubungan gaya tegangan tali dengan gaya gesek, lalu gaya tegangan tali dan sentripetal. Salah satu diantaranya adalah seperti kasus ini. Dalam penyelesaian masalah yang lebih kompleks atau yang lebih sulit seperti ini, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, kita klasifikasikan dulu masalahnya. Kalau nanti dia katanya bendanya diam atau kecepatan tetap, maka yang kita gunakanlah hukum pertama, sigma F sama dengan 0. Jika dia mengalami percepatan, maka gunakan hukum kedua, sigma F sama dengan MA. Lalu yang kedua, gambarkan diagram bebas pada benda. Lalu buatlah sumbu koordinat yang sesuai dengan setiap dan tentukan komponen gaya masing-masing sumbu. Artinya setelah kita buat gaya-gayanya, kita gambarkan diagram bebasnya, maka jumlahkan untuk masing-masing sumbu. XX, sumbu X yang ada di sumbu Y di sumbu Y. Oke, itu pengantarnya. Yang pertama kasusnya misalkan seperti ini. Seandainya benda dihubungkan dengan katrol. Ketika tegangan seperti ini. Ini diperhatikan ya. Jadi bisa saja M1 lebih besar daripada M2. Bisa saja M2 lebih besar daripada M1. Bedanya apa? Kalau M1 lebih besar daripada M2, maka W1 itu akan positif. Logikanya gini. Kalau M1 ini lebih besar, maka benda 1 akan turun kan? Benda 2 akan naikkan, jadi seperti ini dia. Ini. Maka arah gerak benda yang searah dengan gerak benda itulah yang positif. Saya ulangi, yang searah dengan gerak benda itulah positif. Ini W1 positif, ini negatif. Ini positif kan, jadi searah nanti ini dengan ini, dan ini negatif. Pak, seandainya M2 lebih besar daripada M1, kebalikannya, maka benda 2 akan turun, maka ini yang menjadi positif. Ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Begitu prosesnya. Jadi kalau sudah tahu kita menggambarkan diagram bebasnya seperti ini, udah gampang. Sigma gaya yang bekerja sama dengan MA. Jumlahkanlah semua gaya yang ada di sistem ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. W1 dikurang T1 ditambah dengan T2 dikurang dengan W2 sama dengan M. M-nya lah massa total. Ada berapa massanya? 2. MA tambah MB atau M1 tambah M2 dikali A. Untuk tali yang sama, ini masih terhubung dengan tali yang sama, maka T1 sama dengan T2. Kalau samanya T1 sama T2, coretlah ini. Tinggallah W1 dikurang W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Ini perhatikan ya, nanti supaya tidak lupa. Ini kapan sama nilai T1 sama dengan C2? Ketika massa katrol ini diabaikan. Jadi massa katrol, nanti kalau kita belajar dinamika rotasi, ini bisa tidak sama karena massa katrol dihitung. Baik, W1 dikurang W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Maka A sama dengan W1 dikurangkan, gini dia. Saya rasa bisa lah ya, udah SMA.
W1 dikurang W2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A. Ini yang ditanya. Berarti W1 dikurang W2 per M1 tambah M2 dikali A sama dengan A. Berarti A sama dengan W1 dikurang W2. W1 kan A sama dengan W1 itu apa? M1 kali G dikurang M2 dikali G per M1 tambah M2. M1 tambah M2 keluarkan G nya, M1 dikurang M2 dikali G per M1 tambah M2. Itulah kalau nanti M1 nya lebih besar daripada M2. Lalu bagaimana untuk M2 nya lebih besar daripada M1? Nanti boleh kau pelajari sendiri ya, dengan catatan nanti W2 nya yang positif, T2 nya negatif, begitulah seterusnya. Baik, lalu bagaimana besar tegangan talinya? Lalu untuk menentukan besar tegangan tali, yang perlu kita lihat nanti, lihatlah benda satu. Di benda satu ini ada berapa gaya yang bekerja? Ada 2 ini, W1 dan T1. Tadi ini positif ya, dan ini negatif. Maka sigma gaya pada benda satu sama dengan M1 kali A. W1 dikurang T1 kan, W1 dikurang T1 itulah ini, M1 kali A, maka T1 sama dengan W1 dikurang M1 kali A. Untuk benda 2, baik, W2 ini tambah, ini kurang ya, di sini tadi kurang ya, di sini positif. Berarti T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A, maka T2 sama dengan M2 dikali A tambah W2. Itulah dia. Itu dia untuk kasus yang seperti ini. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat ke contohnya ya. Baik, untuk contohnya ini kita lihat contoh untuk katrol bebas yang seperti ini. Inilah dia. Di sini M1 lebih besar daripada M2. Berarti ini positif. Ini negatif. Positif. Negatif. Mainkan terus. Berarti W1 dikurang T1 ditambah T2 dikurang W2 sama dengan M1 M2 kali A. Maka A sama dengan W1 kurang W2 per M1 tambah M2. W1 berarti M1 kali G. M1 nya berapa? 3 kali 10 30. M2 nya berapa? 2 kali 10 20 per massa total atau M1 tambah M2. Ini 5. 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita mau ditanya tegangan talinya. Bagaimana tegangan tali di satu? Nah, ini tadi. Ini positif ya. Ini negatif. Berarti kenapa ini positif? Karena W1 yang lebih besar daripada W2. Maka 30 dikurang dengan T1 sama dengan 6. Dari mana 6? Berarti massa 1 dikali A. Massa 1 3, A nya 2. Berarti 30 kurang T1 sama dengan 6. Pindah T1 nya, 30 kurang 6 sama dengan 24. Bisa ya? Selanjutnya untuk kasus yang sampingnya, nih T2 nya, T2 tadi kan ini digambar ini, T2 nya itu positif dan W2 nya negatif. Tahu kenapa W2 negatif? Karena dia lebih kecil daripada W1. Sigma gaya yang bekerja pada benda 2 sama dengan M2 dikali A. T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan M2 dikali A tambah W2. M2 nya adalah 2. Ini A nya tadi ini 2 tambah W2. W2 itu MG. 2 dikali 10 20. 2 kali 2 tambah 20 sama dengan 24. Maka tegangan talinya sama. Ini yang sama itu. Baik, kasus lain misalkan ada benda yang tergantung seperti ini, bisa saja. Kalau kasus katrol untuk benda yang tergantung itu bisa saja seperti ini. Baik, pada kasus benda yang tergantung yang seperti ini pada bidang datar, yang perlu kita lihat nih, ada berapa gayanya? Ini ada WB, gaya berat B, ada TB, ada TA. Ini gaya normal A karena bersentuhan dengan lantai, maka ada gaya normal benda A. Ada gaya beratnya juga. Kalau kasar ada gaya gesek. Mak, berarti pada sistem ini
Apa syaratnya benda itu bergerak? Kemungkinan WB bergerak. Kapan WB itu bergerak? Kalau jika nanti WB lebih besar daripada FA, maka benda ini akan turun seperti ini. Ini kan? Ini. Ya. Maka apa syaratnya? Kalau benda ini, syarat supaya ini turun, maka WB harus lebih besar daripada gaya gesek yang menahan ya. Baik, maka ini kita katakanlah positif. Kalau bergerak dia negatif. Positif, kan ini searah. Ini negatif. Untuk apa FA ini? Demand dapat nanti. Kita carilah mu dikali N. FA sama dengan mu dikali NA. NA itu sama dengan apa? Ada dua gaya pada benda A ini, pada sumbu Y-nya. NA positif dan WA negatif. Berarti sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0. NA dikurang WA sama dengan 0. NA sama dengan WA. Baik. Maka percepatan benda A itu sama dengan sigma gaya sama dengan MA dikali A. Maka WB ya, WB ini kurang TB tambah TA kurang FA sama dengan massa total MA tambah MB dikali A. Tegangan talinya sama, coret. Ini. Tinggallah WB dikurang FA sama dengan MA dikali A. Maka A sama dengan WB dikurang FA per MA tambah MB. Saya ulangi. Ini. WB dikurang FA sama dengan MA ditambah MB dikali A sama dengan A sama dengan WB dikurang FA sama dengan A sama dengan WB dikurang FA per MA tambah MB. Jelas ya. Baik, kita akan lanjut ke permasalahan berikut. Kalau ditanya tegangan talinya, tadi saya katakan untuk menentukan tegangan tali tergantung kepada masing-masing bendanya. Tadi benda A ini kasusnya ada dua gaya yang bekerja, namanya TA sama FA. Ini positif dan ini negatif. Ya, maka positif TA dikurang FA sama dengan MA dikali MA dikali A. Maka TA sama dengan MA dikali A tambah FA. Ini benda B tergantung, ada dua tadi benda gaya yang bekerja. Ini yang positifnya dan ini yang negatifnya. Apa yang terjadi? Sigma F sama dengan MA dikali A. Maka WB dikurang TB sama dengan MB dikali A. TB sama dengan WB dikurang MB dikali A. Ya, saya rasa mengoperasikan sudah bisa ya. Contoh, ini ada contohnya. MA 4, MB 2. Kalau licin, maka kalau licin ini gaya geseknya sama dengan 0. Gak usah kita cari gaya normalnya. Berarti di sini hanya 3 gaya yang bekerja. Siapa? WA positif. Siapa? TB, TA negatif. TB positif. Ini FA-nya 0. Gak usah kita jumlahkan lagi ya. Maka WA dikurang TA ditambah TB sama dengan MA tambah MB dikali A. Maka WA, tinggal WA di sini. Ini coret kan? Ini. Maka WA sama dengan MA ditambah MB dikali A. Maka A sama dengan WA. Berarti MG. WA itu sama dengan MA dikali A. Sorry, MMA dikali G. 4 dikali 10, 40. 40 per 6. Dari mana 6? Ini MA tambah MB. MA tambah MB berapa? 4 tambah 2, 6. Oke, sama-sama bagi 2. Sorry. Baik, sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 2 ini berarti 20 ya. 20 per 3. Baik, dilihat kembali untuk berarti ini untuk benda A. Berarti WA tadi positif.
B negatif. Maka WA dikurang TA sama dengan MA dikali A. Ini 20/3 tadi kita dapat ya. Baik, berarti 40 dikurang TA. Oke, TA sama dengan 40 dikurang, inilah kemarin 80 ini ya, 80. 20 dikali 4 kan 80. Berarti ini 80 per 3 ya. Oke, berarti dapatlah 40/3. 40/3. Hal serupa juga untuk benda B. Oke, A-nya tadi adalah TB sama dengan MB dikali A. MB nya adalah 2 dikali 20/3. Dapatlah 40/3. Oke, samalah nilainya, T nya sama-sama 40/3. Baik, pada katrol bidang miring. Pada katrol bidang miring, di sini seperti gambar ini hampir serupa sebenarnya, cuman ada beberapa tambahan nanti yang kita lihat nanti. Yang pertama tetap kita buat gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Ada benda A, ada benda B, ada WB, ada TB, ada TA, ada gesek yang ini ya, ada WAX, ini dia tambahannya, ada WAY. Pada benda A untuk sumbu Y nya, ini sumbu Y nya, sigma gaya yang bekerja sama dengan 0, N dikurang WA Y sama dengan 0, N sama dengan WAY sama dengan MG cos theta. Jadi rumusnya ini supaya nanti tahu juga ya, WAY sama dengan W dikali cos theta. W itu kan MG ya, W sama dengan MG, maka MG cos theta itu ini. Baik, MC apa? MC A lah ya. Baik, gaya gesek di A berarti F dikali gaya gesek dikali gaya normal. F mu nya dikali N nya tadi kan M G cos theta. Ini MA. Kenapa MA? Karena MA yang bergesekan. Kok diganti misalkan namanya, berarti bukan A lagi, dia sudah B ya. Baik, untuk seluruh sistem kita lihat seluruh sistem. Oke. Kalau nanti misalkan nanti benda B nya yang turun, bisa benda B nya turun, berarti apa syaratnya? Berarti WB harus syaratnya supaya benda B turun, maka WB harus lebih besar dari WAX ditambah FA supaya benda B turun. Kalau benda A yang turun meluncur kemari, apa syaratnya? Bahwa nanti nilai WAX itu lebih besar dari, jadi kayak geseknya bukan kemari lagi, sudah kemari. Jadi WAX lebih besar daripada FA ditambah dengan WB. Baik, kebetulan untuk gambar saya ini saya bisa ibaratkanlah dia si WB akan turun, maka ini positif, negatif, positif, negatif, dan negatif untuk sistem. Maka ada WB positif, TB negatif, TA positif, FA negatif, WAX negatif, sama dengan massa total MA tambah MB dikali A. W dikurang FA, ini kan coret T nya karena tegangan talinya kan sama, maka W dikurang FA dikurang WAX sama dengan MA tambah MB dikali A. Maka A sama dengan, ini tuliskan kembali, per MA dikali MA tambah MB, itu ini. Yang perlu nanti kita tambahkan, tadi kan WAY ini ya tambahnya, WAX itu pakai sin, sedangkan WAY tadi itu sama dengan WY lah, itu yang WA di A pada sumbu Y itu sama dengan MG cos theta. Itu ini.
Lalu bagaimana mengaplikasikannya dalam perhitungan atau contoh? Oke, nanti kita akan lihat. Lalu untuk tegangan tali masing-masing titik bisa lah ya. Di benda A ada 2 gaya yang bekerja. Berapa? 3 ya. Ini tadi positif, negatif, negatif. Sigma gaya pada benda A berarti TA dikurang WA dikurang FA. Itulah ini. Sama dengan MA dikali A. TA sama dengan MA dikali A tambah WA. Pindahkan saja ya. Kita mau nyari ini. Berarti MA dikali A jadi tambah tambah FA. Ini dia. Lalu pada benda B ada berapakah yang bekerja pada benda B? Ada 2, WB dan TB. WB nya positif, ini negatif. Maka WB dikurang TB sama dengan MB dikali A. WB dikurang MB, MB dikali A sama dengan TB. Maka TB sama dengan WB dikurang WB dikurang TB. Maka TB sama dengan TB yang ditanya ya. Jika WB dikurang TB sama dengan MB kali A, maka kita pindahkan TB-nya ke kanan jadi positif. MB dikali A jadi negatif kemari. Berarti TB sama dengan WB dikurang MB dikali A. Baik, bagaimana mengaplikasikannya dalam contoh? Perhatikan gambar di samping. Jika sistem benda dalam keadaan diam. Nah, ini kata kuncinya ini yang menjadi penting ya. Benda diam berarti sigma F sama dengan 0. Ada berapa gaya pada sistem ini? Ada 1, 2, 3, 4. Gaya geseknya tidak ada. Ada? Oh, gaya gesek yang ditanyakan. Ada gaya normal, ada WAX, ada WA 100 Newton dan ada WB 150 Newton. Karena bendanya diam, bisa kita langsung dari B kita lihat. Maka sigma gaya pada pada sistem ini untuk benda B adalah 0. Kenapa? Diam. Berarti WB TB sama dengan 0. Ini kita misalkan positif, negatif. Maka WB dikurang TB sama dengan 0. Maka WB sama dengan TB kan? Pindahkan jadi positif. Berapa WB? 150 Newton. Segitu juga lah TB. Maka untuk seluruh sistem A, semua sistem, berarti WB dikurang TB ditambah TA dikurang dengan WAX dikurang dengan F geseknya. Tuh. Cuman kan TA-nya sama dengan TB, nggak saya tulis lagi. Oke, hanya kita melihat sistem A ya, untuk kita mau nyari gaya geseknya ya. Kalau kita lihat sistem A, ada berapa gaya yang bekerja pada sistem A? Ada 3. TA positif, benar. WAX negatif melawan ini dan ini negatif, itu ini. TA ada 3 gaya yang bekerja pada sumber X nya, TA, FA dan WAX. Maka TA dikurang WAX negatif dikurang dengan F gesek sama dengan 0. Pak, kenapa sama dengan 0? Kan bendanya diam. Kalau bendanya diam kan itu kita pakai hukum pertama tadi. Baik, kita mau nyari gaya geseknya yang ditanya di soal ini. Besar gaya gesekan. Berarti pindahkanlah gaya gesekan ke kanan. Berarti TA dikurang WAX sama dengan F. Berarti F sama dengan TA dikurang WAX. TA 150, WAX-nya tadi MG sin theta. Oke, 150 dikurang MG itu kan sama dengan W. W siapa ini? W si A. W si A berapa? W si A itu sama dengan 100. 100 dikali setengah itu sama dengan 50. 150 dikurang 50 sama dengan 100 Newton. Maka besar gaya gesekan ini agar bendanya dalam keadaan diam itu sama dengan 100 Newton. Aplikasi lain yang bisa kita lihat adalah konsep lift. Jadi ketika dalam lift, ini juga cara sederhana juga ya. Ketika orang berada di dalam lift, ada 4 kemungkinan nanti yang bisa kita pahami nanti untuk variasi soalnya. Yang pertama, liftnya diam. Kalau liftnya diam, maka jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0 kan? Oke, ada gaya-gaya apa saja pada benda itu? Ada gaya normal, ada gaya berat.
berarti positif dikurang negatif. Nah, positif W, N dikurang W sama dengan 0, berarti N nya sama dengan W nya. Berarti N nya sama dengan W nya, berarti N itu sama dengan W sama dengan apa lagi? Mg kan. Untuk gambar ini, hanya berlaku untuk gambar ini. Seandainya liftnya bergerak, dipercepat ke bawah seperti ini, maka kalau ke bawah katanya dipercepat, semua arah yang ke bawah itu adalah gaya positif karena bendanya bergerak ke sana. Maka W jadi positif, N jadi negatif karena dia bergerak ke bawah. Maka karena bergerak percepatan, maka sigma gaya sama dengan MA. Hukum kedua ya, berarti positif N dikurang dengan positif W dikurang N, inilah itu M dikali A. Kita mau nyari gaya normalnya, rumus gaya normal ya, maka ini pindah ke kanan, berarti W dikurang MA dikali A sama dengan N, berarti N sama dengan W dikurang MA dikali A. Bisa ya. Lanjut yang ini, lift dipercepat ke atas. Sekarang liftnya bergerak ke atas, kemungkinan ketiga, maka semua gaya yang ke atas itu positif. Siapa yang ke atas? Ada gaya normal. Dan yang ke bawah itu siapa? Ada gaya berat. Maka sigma gaya yang bekerja sama dengan MA, positif N dikurang W sama dengan MA dikali A. Maka N sama dengan MA dikali A tambah W. Oke, bisa. Ada kemungkinan yang keempat, liftnya bergerak ke bawah tapi diperlambat. Kalaulah diperlambat, maka A-nya menjadi negatif. A-nya menjadi negatif dan arah searah dia itu pun tapi tetap dialah nanti di sana karena bergerak ke bawah, maka yang ke bawah itu yang positif, cuman percepatannya aja negatif. Maka W dikurang N sama dengan M dikali buka kurung dikali minus A. Berarti W dikurang N sama dengan minus MA, kan kalikan di minus MA ini kan. Berarti yang ditanyakan adalah N. Berarti W tambah ini pindahkan jadi positif MA dikali A sama dengan N. Berarti N sama dengan W ditambah M dikali A. Baik, bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Ada seorang anak bermasa 40 kg. Maka besar gaya normal kalau liftnya diam. Caranya tadi kan sudah ada. Oke, masanya adalah 40, berarti 40 dikali 10 jadi 400 lah beratnya. Kalau lift diam berarti ini positif, ini negatif. N dikurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W sama dengan 400 kan. Itulah gaya normalnya untuk yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua, bahwa nanti di sana untuk gambar ini perhatikan ya, liftnya untuk soal ini bergerak ke atas dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kalau bergerak ke atas ini positif dan ini negatif. Kalau bergerak ke atas ya, maka F sama dengan MA, N dikurang W sama dengan MA dikali A, N sama dengan MA dikali W. M nya 40 dikali A nya 2. 40 kali 2 80 tambah W 400 berarti 800. 400 sorry, 400 tambah 80 jadi 480 ya. Baik, kalau liftnya bergerak ke bawah 2 meter per sekon kuadrat, berarti yang ke bawah jadi positif arah gayanya. Berarti positif W dikurang N sama dengan M kali A. Maka W sama dengan pindah MA nya sama dengan N. N sama dengan 400 dikurang 4 kali 2 berarti 400 kurang 80 320. Pada kasus yang keempat, bagaimana pula lagi nih? Diperlambat 2 meter per sekon kuadrat. Caranya tadi juga sudah ya. Berarti ini W dikurang N sama dengan M dikali minus A. Jadi minus pindah jadi positif. Berarti W ditambah MA sama dengan N. 400 tambah 80 sama dengan 480. Baik, demikian untuk video kita kali ini. Memang videonya cukup panjang ya, tapi kalau pelan-pelan karena berbentuk video bisa diulang-ulang. Oke, file datanya akan saya kirimkan juga nanti sudah saya kirimkan sama kalian. Hal-hal yang diperbaiki nanti silakan diperbaiki. Oke, kita ketemu kembali nanti di pembelajaran berikut dengan topik berikutnya. Bahwa banyak nanti hal lagi sebenarnya kombinasi antara yang seperti ini ya, gaya-gaya kombinasi ini.
Cuman ini saja lo kita pelajari dalam kondisi pelajaran daring. Kita akan lihat nanti video berikutnya. Kita akan ulang nanti kalau ada waktu tatap muka. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Silhouette, I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.